Bapak Ibu sekalian, mohon izin berikutnya kita masuk di sesi yang sudah saya sampaikan di rapat adalah bimbingan teknis tentang budaya positif dalam perubahan paradigma pembelajaran di kelas atau di sekolah. Begini mohon sedianya juga bagi Bapak, jadi kiranya dapat membuka acara kami ini sehingga pada saatnya dapat diselenggarakan sesuai dengan harapan dan keinginan bersama. Siapa Pak Bu nama baik saya? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Burmansyah, SPD FN, bukan MSI, FN, juga kepada Bu Aisyah, terima kasih juga Bu Aisyah Anggra ini SPD FPD ya. Amin. Yang sudah beberapa kali bahu-membahu melaksanakan kegiatan-kegiatan, melaksanakan program-program yang intinya hendak meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA kita ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis tentang konsep budaya positif dalam perubahan paradigma pembelajaran di SMA Negeri 1 Pemulitan Barat saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi yang sudah buka acara kita pada pagi hari ini. Mohon atensi Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, langsung masuk ke ini. Nanti mohon bantuannya mana Mbak? Ya Mbak Adi. Kalau nggak Mbak Adi, Mbak ini aja Pak. Anak Umay? Iya Sari ini. Iya Mbak Adi yang juga kelihatan. Jadi operator di depan karena nggak ada yang nanti mengarahkan itu. Bu Aisyah, nak barengan apa nak dewek? Hah? Ibu Aisyah, Mbak Aisyah nanti khusus aja. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih tentunya atas masih bersedia untuk hadir di sini kembali di sesi kedua tentang fintech ya. Memang kemarin juga kan kita gagas bahwasanya kegiatan seperti ini akan tetap kita langsungkan menjadi praktek baik ya, berbagi pengalaman termasuk pengembangan kompetensi guru, terutama guru-guru ASN dan juga guru-guru calon-calon ASN ini untuk menjadi seorang pemimpin baik bagi dirinya maupun bagi ekosistem pendidikannya ya. Nah, hari ini yang akan coba kami bangun tentang penerapan budaya positif, meskipun Bapak Ibu hal ini memang menjadi tugas kami selaku calon guru penggerak. Saya kira semuanya guru penggerak Bapak Ibu, tidak ada yang seperti kami saja ya. Jadi semua kita adalah guru penggerak semua, minimal menggerakkan dirinya dan lingkungan di dalam dirinya sendiri seperti itu. Cuman saja ini menjadi sebuah program yang memang kemudian dimunculkan ataupun dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dalam upaya membangkitkan kembali semangat Bapak Ibu guru untuk kembali mengajar. Karena kemarin Pak Yono bilang gini juga ke saya, Pak Bur, kalau guru nggak belajar maka jawabannya apa Bapak Ibu? Kalau guru-guru nggak mau belajar, jawabannya apa Bapak Ibu? Ujung-ujungnya berhentilah mengajar. Nah, jadi agak luar biasa juga, agak ekstrim juga bahasa itu kan. Mana itu? Jadi baiklah, sebelum saya buka, perkenalan dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Pak ada adalah ice breakingnya. Apa kabar Bapak Ibu hadirin sekalian? Apa kabar Bapak Ibu hadirin sekalian? Alhamdulillah baik, luar biasa Allah. Iya, jangan kaget minta dengan siswanya banyak tuh itu gitu deh, dengan aja itu. Kami kalau setiap malam fikon itu selalu ada ice breaking kata, seperti Bu Aisyah juga. Jadi ice breakingnya apa saja, banyak ice breaking. Jadi banyak. Salah satu dengan membangkitkan semangat untuk kembali kemudian memahamkan atau memahami kembali tentang konsep belajar. Bapak Ibu dan sekalian, sebagaimana judul kami hari ini adalah tentang konsep budaya positif. Maaf, membelakang Ibu Aisyah ya. Jadi konsep budaya positif, ya. Apa itu budaya positif? Saya kira Bapak Ibu semuanya paham betul, dan saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan itu dalam setiap sisi Bapak Ibu, seperti Pak Eko yang sudah sekian tahun mengajar senior kami kan, Pak Saprang, dan juga Ibu Khadijah, Bu Mia yang mungkin Pak Edi ya kan, yang sudah begitu banyak aktivitas dilakukan dalam konsep pendidikan dalam rangka mewujudkan sebuah konsep budaya positif. Ya, nah Bapak Ibu, apa sih tujuannya pembelajaran kita pada pagi hari ini ataupun materi kita pada pagi ini adalah ingin memahamkan kembali Bapak Ibu tentang budaya positif, meliputi apa saja disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol dalam konteks restitusi yang tadi sudah disampaikan Pak Yono juga tentang beberapa tahapan-tahapan, bahkan Pak Edi juga tadi sudah menyinggung sedikit bahwasanya tidak
tidak langsung ujung-ujung ketika ada masalah anak itu larinya langsung ke BK atau ke kesiswaan. Jadi harus ada nanti assessment dulu, harus ada treatment dulu untuk kemudian membangun materi itu bertahap sesuai dengan alur dan pemahamannya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, bagaimana Bapak Ibu meyakinkan kelas adalah sebuah keniscayaan dalam rangka menguatkan hubungan intrinsik secara langsung atau tidak langsung tentang bagaimana Bapak Ibu berkomunikasi di kelas seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana membuat kesemuanya itu dalam alur yang disebut sebagai segitiga restitusi. Nanti akan pada saatnya Bapak Ibu pahamkan. Nah, ini Bapak Ibu tujuan daripada kita pada pagi hari ini untuk diskusi, bercerita dan juga berbagi pengalaman seperti itu. Pada prinsipnya saya tidak kemudian mengajari atau apalagi memberikan stressing. Bapak Ibu, saya yakin ini hanya berbagi saja. Kalaupun nanti memang ada interaksi di antara kita, ya silakan sama-sama kita berbagi. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Terlepas memang ini kewajiban saya, tapi tidak seperti itu juga, seperti itu ya. Jadi kami juga mesti tahu. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa kami juga sering membangun kesepakatan kelas. Salah satu konsep meyakinkan kelas itu adalah dengan membangun kesepakatan kelas. Bagaimana kita bisa bersepakat di kelas untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif, belajar mengajar yang menyenangkan, sementara di kelas kita nggak sepakat, baik antara anak dengan guru. Nah, hari ini kita akan coba bangun kesepakatannya di ruang ini Bapak Ibu. Apa saja kesepakatan di kelas ini? Satu, peserta aktif dalam mengikuti kegiatan sampai selesai. Jadi insya Allah nanti pada saatnya mungkin 1 jam kurang lebih durasi waktunya kita akan selesaikan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu aktif, proaktif dan juga aktif. Boleh nanti kita berinteraksi dan saling tanya jawab. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Ya, tentunya ini adalah konsep guru. Ya, mungkin guru nggak punya etika atau guru nggak punya konsep tentang penghargaan dan penghormatan terhadap orang, terutama orang tersebut orang yang lebih tua, lebih berilmu, dan orang-orang yang kita anggap itu memang layak untuk kita hormati seperti itu. Yang ketiga, ini memang itunya nggak mau diganti. Ketika ada peserta yang berbicara, salah satu kesepakatannya, maka peserta yang lain mendengarkan. Jadi ketika itu salah satu bentuk penghargaan juga. Jadi ketika ada yang ngomong, yang lain mendengarkan. Sebaliknya kemudian ya, ketika beliau yang ngomong, kita juga akan mendengarkan. Yang keempat, mengangkat tangan ketika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin komentari seperti itu. Dan yang terakhir, saya buat peserta begitu dengan perasaan gembira. Pertanyaan berikut, Bapak Ibu gembira nggak? Belum gembira Pak, apa? Belum bagi rapot. Yang pertama. Yang kedua, belum gembira Pak, belum bagi honor. Yang ketiga, belum gembira apa? Sertifikasi belum cair. Bahkan Pak Sapran dan Ibu Umiyah sampai hari ini sertifikasi saya masih bermasalah. Karena harus ditarik datanya kemana itu kan? Datanya masih ngambang Pak di awan Pak. Kita tidak tahu di awan mana Pak. Aku masih di negeri Prancis yang malam tadi ikut final sepak bola seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, saya tanya dulu, gembira nggak kita pada pagi hari ini? Harus gembira Bapak Ibu. Bagaimana sosok seorang guru ketika hadir di kelas nggak gembira? Masalah dari rumah kita bawa ke sekolah, dari sekolah kita bawa ke kelas. Jadi akhirnya apa? Hidup kita penuh dengan masalah seperti itu. Mungkin termasuk juga saya seperti itu kan. Tapi bagaimana kita memanajemen, kemudian mencari solusi terhadap masalah, itulah adalah tugas kita seperti itu. Lanjut Bu Esa, maaf Bu Esa. Ini hari ini operatornya fasilitator ini Bu, fasilitator Moredim ini luar biasa ini. Kita punya guru fasilitator Moredim. Kalau saya fasilitatornya dari Halmahera Utara, guru SMK. Masih muda lagi seperti Bu Esa. Dan energik, luar biasa ya. Itulah makanya saya bilang tuh, melok lah Bapak Ibu CGP ini, serius. Paling tidak membuka katup yang masih tertutup. Cak, kita buka botol kecap gitu, atau botol minuman yang ada gas itu dah. Ketika dibuka, kapur diminum tambah seger kan, seperti itu. Di awal saya terus terang saja CGP ini wah berat nih atau ke CGP. Bahkan banyak kawan-kawan pengen mundur itu di Eloka Karya kedua kemarin. Karena apa? Jeda waktu yang sedikit, kemudian tugas yang bertumpuk-tumpuk. Nah, termasuklah malam tadi kami biswika ada 3 tugas yang harus dikumpulkan sebelum tanggal 23. Sementara semuanya berat tugasnya. Tapi itulah memang guru harus siap dengan segala keadaan, namanya guru. Makanya aku ngusul ke Bapak Ibu sering kala ngomong, kalau baca 2024 guru kita jadi presiden atau presiden kita jadi guru dari guru. Ngapa itu harapan aku guru makin sejahtera. Ngapa kalau presidennya guru Bu, pasti dipikirkan guru dulu kan. Tapi kalau presidennya pebisnis, ya bisnis dulu dipikirkan. Yang sudah bantu dia, support dia, promosi dia, kasih dana kampanye. Tapi kalau dari guru, mudah-mudahan. Itu kalau saya Bapak Ibu ya. Maka saya berdoa terus sampai hari ini, ya Allah, mudah-mudahan nanti presiden ke depan adalah orang yang berasal dari seorang guru. Supaya memahami tentang guru, seperti itu. Dan lagi sertifikasi dibayar 3 bulan sekali. Ya kalau baca sebulan sekali sesuai dengan gaji itu. Nah yang kita takutkan uji Pak Edi tadi, sertifikasi dibayarkan bagi yang udah penggerak baik. Nah repot, memang
Guru penggerak ini Bapak Ibu sampai dengan tahun 2034, 2024 malah sampai di Indonesia Emas itu tetap digagas. Ya, tidak ada pembatasan sampai sekarang. Jadi sampai 2024 masih terus nih program calon guru penggerak ini. Jadi banyak kesempatan kita Bapak Ibu. Silakan ikuti saja, nggak apa-apa, jangan takut dengan tugas, nanti dibantu. Saya juga pertama takut, ada Pak Eno saya cerita, Pak Eno kasih solusi seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Pak Eno tadi minta dengan contoh ice breaking lomba-lombanya. Nah, aku kemarin dapat ice breaking saya di Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering juga main dengan waktu kecil dulu ya kan. Sikoknya dia genggam tangan, sikoknya dia buka tangannya. Nah, jadi kita akan buat pasang-pasang nanti dua orang mencoba sebelum mulai ya kan. Ada yang sikok genggam, nanti sebelahnya mencoba untuk membuka. Kalau anak-anakku dulu waktu galak sering dilakukan pas lebaran Bapak Ibu. Jadi abang aku yang punya duit banyak, itu isinya duit di dalamnya. Duit 5.000, 10.000 kan. Sudah itu kakek ponak tadi berkumpul bercumpuk, keduluan 2 menit, 1 menit, buka ini, kalau pencet buka ambil duitnya. Nah hari ini kita tidak mau itu Bapak Ibu kan ada uangnya. Seperti itu ya. Jadi mohon bantu Bapak Ibu untuk sama-sama kita mencoba ice breaking ini, dan ini saya kira cukup membangun komunikasi ataupun membangun sebuah konsep pemahaman. Silakan berpasang-pasang saja, nanti Pak Sapran dengan Pak Yul, nanti Bu Mia dengan Bu Putri atau Bu Vena, boleh yang belakang juga seperti itu. Kita mencoba ice breaking ini. Jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah di judulnya nih Bu, cobalah buka. Saya nggak tahu Bu yang dibukanya apa. Ya kan seperti itu. Apa di dalamnya adalah tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu. Nah kalau cerita saya tadi diberikan uang di dalamnya kan, tapi ini seandainya saja diumpamakan bahwa kita menyimpan sesuatu dalam gembala tangan kita ini. Kita menyimpan sesuatu, entah sesuatu itu adalah potensi atau kekuatan yang luar biasa. Selanjutnya, di dalam kepalan tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Bapak Ibu. Jadi perlu digenggam, dikuatkan. Ibarat mungkin Bu Vina ini megang lakinya nih, jangan lepas. Kalau lepas kayak begini lagi dia. Karena jauh kan, kerjanya di Banyuasin, sikotnya di Pemulutan Barat. Dan kemudian tugas rekan Anda yang tugas rekan sebelahnya ini mencoba juga dengan segala cara untuk membuka. Ya namanya sahabat, teman itu kan. Serapat-rapat rahasia ketika teman sering menanyakan, berkonsultasi, bercurhat, lama-lama terbuka juga. Nah, teman gimana cara triknya? Ya, teman Anda boleh memujuk. Nah, boleh memujuk nih, buka lah itu kan. Atau teman Anda boleh menghardik, oh ini pelit niat, buka lah itu. Nah, bisa juga. Atau boleh mengintimidasi, awas kalau kau buka, tengoklah besok tidak berjumpa lagi, tidak ketemu lagi di rumah Gila dewe. Kemudian memarahi. Nah, kalau marah itu konteksnya udah beda pula ya, berarti bukan lagi sahabat namanya memarahi, ya. Menggoda, mengkritik dan bahkan menawari sesuatu tawaran yang orang itu kemudian terbuka. Bagaimana Bapak Ibu kita coba buka? Boleh? Kita coba terapkan, kita coba praktekkan. Bagaimana? Silakan. Boleh? Bisa? Bisa kita terapkan? Oke, sekarang silakan. Oke? Oh boleh. Kita mentok sampling satu orang. Yupit Pak. Lisa, silakan ke depan. Gak apa-apa Bu. Ya Bu, gak apa-apa Bu. Ya silakan. Salah satu ibu, Bu Fitri biasanya menuliskan sesuatu atau menyimpan sesuatu di kertas. Jangan ketahuan Bu Lisa, nanti Bu Lisa membujuk Ayu bagaimana bisa, atau siapa yang bisa. Biarlah aku yang nulis. Contoh dulu Pak. Iya, boleh. Terima kasih Bu Aisyah. Jadi hari ini kami berkolaborasi dengan Bu Aisyah. Ya. Bisa membujuk Ayu. Ya, boleh Mbak Dian dengan simpatisan dulu. Jadi nah satu. Bu Fitri, boleh Bu? Tulislah Bu, kertasnya dulu. Ya, Jangan tahu. Tapi aku cantik. ya. Boleh silakan Bu. Taruh duit di tangan itu, Ya. cek 50.000. Mana galak, ambil lah. Lagi gantian, lagi Bu Dian juga ngumpul sesuatu, Bu Fitri yang buka, seperti itu. Ya, 30 detik saja, mau salah malam. Upload yuk, titip yuk, upload yuk. Ya, sudah Bu. Silakan Bu ya, coba. Ya. Kita akan mencoba. Judulnya cobalah buka. Nah ini mencobalah buka.
Ya Bu. Nah langsung nulis. Pegang lakuan kuat yuk. Ayo, pegang lakuan kuat lagi lepas. Kalau tadi mungkin kalau yang pertama dari ibu nanti yang kedua bapak, ya kan? Kita coba. Kita Bu. Ya. Ya kan? Saya itu jadi kalau jeda waktunya agak banyak bisa musik itu banyak yang butuh ibu, cuma berubah jadi bagi nanti yang interaksinya atau atraksinya dan juga kesempatan untuk sama-samanya lebih baik akan dari ya silakan. Sekarang posisinya Bu Putri dulu yang ngepel ke tangannya, kakek Mbak Dian yang membuka. Nah, ya kita coba ya sesuai dengan petunjuk. Jadi nanti yang rekan A-nya mengepalkan tangan, yang B-nya membuka tangannya. Nah model apa dulu? Nah model bujuk dulu, apa nak langsung ngomong? Silakan. Bujuk ya. Apa sih? Apa sih yang ada di dalam dengan itu? Nah, silakan. Ya, boleh bujuk. Halo Bu Putri, cantik sekali hari ini. Sudah bawa lahir dan Hari ini ceria Open lagi itu. seperti warna bajunya. Cantik sekali Bu Putri. Matahari pun kalah dengan Bu Putri karena sinarnya. Terus apa lagi Pak? Oh ya, Ibu Fitri yang cantik, bolehkah saya melihat apa yang ada di dalam tangan Bu Fitri? Coba yuk lo, kunci langsung buka. Lagi. Mungkin pakai treatment yang lain. langsung dibayar kotor. Contoh kalau tadi merayu. Kemarin kalau ibu penasaran, bukalah dengan agak sedikit terpaksaan. Ancaman dari intimidasi. Ya, boleh. Boleh. Bongkar ini. Jadi Ibu Fitri itu masih rahasia? Serius? Ya. Ibu Fitri pulang kemana? Kertabati, oke. Di situ Kertabati sama saya semua. Ya. Bu Fitri, saya dengan sangat berat hati minta tolong dibuka. Tolong Bu Fitri. Tolong dong, Bu Fitri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ini ya. Untuk Bu Putri dan Mbak Dia yang berbalik sekarang. Sekarang sebelum berbalik, kira-kira apa nih yang Bu Putri yang dibuka, yang ditulis tadi? Iya, aku penasaran dulu kan. Jadi saya sengaja tidak membuka ini. Bagi rapor. Jadi nggak dijingkau ke kuncinya ya. Jadi apa itu? Jadi biasa kita bagi rapor. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Putri dan Mbak Dia. Jadi semua tadi. Kalau tadi dengan ibu-ibu sekarang mau ngomong Pak? Biar aku dulu kan. Pak Sapran dengan Pak Anton. Oh Pak Yu, silakan Pak Yu. Aku lagi minum ya. Pak Anton. Aku lagi rekam ya. Kakek Pak Anton bagian yang mengkamnya. Karena Pak Anton kan udah ada harus kuat. Kalau udah kuat kakek banyak utang kemana-mana. Pak Anton. Oh boleh. Silakan Pak. Wakilkan dengan Bu Ervina. Laki-laki dengan laki-laki Pak. Apa bedanya? Ya udah Pak, sabar saja Pak. Mohon Pak, sedianya Pak. Untuk berpartisipasi. Enggak, semua laki-laki Pak. Nanti Pak Sapran yang bagian mengagapnya Pak tadi ngomong, biar kita lihat juga Pak Anton berani berbicara. Silakan. Merayu. Membuka apa sih sebetulnya ini kita oleh Pak Sapran. Ya, boleh Pak. Ya. Iya, merayu. Silakan Pak. Ya, lanjut Pak. Pak, buka lah Pak. Buka kayak dulu. Itu merayu Pak. Oke, mantap. Sekarang Yang buka aja belum digaji. kalau dengan setengah memaksa Pak. Setengah memaksa. Iya. Iya, setengah memaksa.
Saya ini halus Pak, tidak bisa memaksa. Oh gitu aja berarti cuma sampai batas buat ini saja ya, dengan bahasa lembut ya. Ya sudah, jadi nggak ada lagi. Pak Sapran ditanggapi Pak, gimana Pak? Iya gebiar, berarti fraksi Pak. Tidak boleh Pak. Hah? Boleh, tidak boleh rahasia. Nanti kita buka sebelah. Mana aku? Ya salah Pak. Oh, ada. Dan sekarang boleh Pak diperlihatkan Pak apa tuh saja? Tunjuk ke Pak. Jangan makan yuk, lagi sakit. Wajar. Tidak pernah. Ya, terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu untuk Pak Sapran dan Pak Anton atas partisipasinya. Terima kasih sekali Pak Sapran ya. Jadi Bapak Ibu, ini sedikit ice breaking. Jadi boleh juga kakek di kelas dengan model yang lebih interaktif lagi, mungkin dengan sama-sama memaksa dengan membuka tangannya atau bagaimana nanti biar ada gerakan secara fisik seperti itu. Kalau kita kan tidak seperti itu. Enggak boleh. Makanya dibuat kata-kata terlebih dahulu ya kan. Kita tidak boleh gara-gara di Pak Pur balan anak enggak seperti itu. Lanjut Pak Isan. Nah, Bapak Ibu, tar. Balik bersama. Bapak Ibu dari kalau saya bilang hai, Bapak Ibu jawab halo ya. Hai. 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 Oke, terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dari permainan yang kita sempat gagas tadi atau yang kita lakukan, ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu ya. Apa saja? Yang pertama, apakah Anda terluar. Ya, apakah berbeda satu sama lain bila mana Pak? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Ternyata tidak ada yang membuka, Bapak Ibu ya tadi ya. Seperti itu. Mengapa alasan Anda atau B membuka kepala tangan atau menutup itu? Kemudian yang kedua, apakah Anda A atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa dan alasannya apa? Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya apa sih? Siapa yang memberikan kontrol atau kendali untuk membuka dan menutup kepala tangan kita? Mungkin ada, boleh sudah menjawab dengan baik. Jawabannya adalah kita. Jadi kita yang mengontrol itu, kita yang mampu membuat itu. Orang itu mau membuka atau tidak, kita sendiri yang punya kemampuan untuk hal itu. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Baik, saya sudah mampu. Nah, ice breaking tadi berkaitan dengan materi awal saya bahwa salah satu konsep budaya positif dalam perubahan paradigma pembelajaran adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Maka akan bertanya juga tuh, apakah ada disiplin negatif? Karena disiplin positif, apakah ada? Jawabannya tidak ada, Bapak Ibu, karena disiplin sudah mengandung makna positif. Nah, teori kontrol yang pertama sekali akan saya sampaikan yang dikemukakan oleh Dr. William Blazer. Nanti kalau Bapak Ibu boleh lihat buku-bukunya atau diklik saja di internet akan keluar nanti kalau Dr. William Blazer tentang teori kontrol. Apa saja? Apa yang dikemukakan oleh William Blazer ini? Bahwasanya 1, 2, 3, ada 4. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi ada ilusi. Ilusi di sini masih Bapak Ibu bahwa kita beranggapan bahwa kita sudah melakukan itu, padahal sebelumnya tidak. Sebenarnya tidak. Maka disebut sebagai ilusi. Apa yang pertama? Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tidak berbuat, memilih untuk tidak melakukannya. Oke? Itu ilusi guru mengontrol murid. Ya. Walaupun tampak guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, murid itu menurut dengan kita, memang pada sesungguhnya meskipun dalam konteks hanya ilusi saja, setengah hati dia lakukan, dia ingin dikontrol saja di awal. Kemudian yang kedua, penguatan positif efektif bermanfaat, maksudnya adalah ada bujukan atau betul-betul kontrol. Artinya apa? Segala usaha untuk murid-murid yang mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi penguatan ini maksudnya memberikan kontrol dalam jangka waktu tertentu, memungkinkan murid bahwa itu akan dia sadari sebagai bentuk bujukan. Yang kedua, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat membuat karakter. Kita itu kadang-kadang murid orang, sebagai bagaimana misalnya Bapak Ibu harus disiplin itu kan, mampu memujuk orang meskipun pada
hakikatnya tidak demikian, tidak mampu kemudian untuk bisa berada pada posisi itu. Kemudian ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita selaku guru yang sebagai orang dewasa ini memaksakan sesuatu kepada murid kita yang sebagai orang anak-anak atau orang-orang tidak dewasa. Ya, lanjut Bu Esa. Jadi di part ini Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari parah? Nah, saya simpulkannya seperti ini Bapak Ibu. Artinya di awal kita hanya punya kemampuan stimulus respon saja. Jadi kita merespon terhadap stimulus yang kita lihat. Contoh, ketika anak datang terlambat, kita langsung responnya masih negatif tuh. Kamu ini pasti bangunnya siang, tidurnya kemalaman, terus tadi nggak disiplin menggunakan waktu. Itu yang sering keluarkan dalam konsep pembelajaran kita dengan anak-anak. Stimulus dengan respon. Jadi kita merespon terhadap sebuah stimulus. Padahal sebaiknya adalah kita harus membuat yang namanya teori sosial emosional atau teori kontrol. Sosial emosional. Jadi bagaimana mensosialkan emosi kita, itu artinya mampukah kita mengontrol terhadap emosi yang sebetulnya hadir dalam diri kita. Meskipun memang sebetulnya konsep emosional itu adalah konsep dalam stimulus dan respon. Apa saja? Nah, ini jawabannya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau berlaku Anda. Nah, ternyata kita dulu Bapak Ibu yang harus merubahnya. Mana mungkin kita mampu merubah anak kalau kita sendiri tidak mampu menunjukkan sikap dengan perilaku kita yang sewajarnya seperti itu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi acuan kita terhadap murid itu apa? Harus kita rubah mindsetnya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ya, kemudian bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu. Sama ada anak dengan kita manusia? Nanti akan sampai ke situ. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, tentang kenyataan Bapak Ibu. Jadi realitas kenapa? Realitas itu hidup karena dalam suatu konsep kehidupan. Nah, apa saja contoh nih Bapak Ibu? Kalau yang stimulus dengan respon, kebutuhan kita sama. Itu sama. Contohnya apa Pak? Ingin dihargai. Itu stimulus respon. Anak datang terlambat itu kan tidak menghargai artinya. Melanggar aturan sekolah, padahal kesepakatannya sudah dibuat. Nah, namun dalam teori kontrol, realitasnya kebutuhan itu berbeda Bapak Ibu. Apakah sama Bapak Ibu kebutuhan anak dengan kebutuhan kita di sekolah? Tidak sama. Tapi kita kadang-kadang ingin mempersamakan. Contoh, ini sederhana saja Bapak Ibu. Saya sudah datang pagi, anak-anak datang siang, maka saya wajib marah untuk anak itu. Ternyata itu tidak pas untuk teori kontrol atau sosial emosional. Makanya harus kita hijrah, berpindah dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol atau sosial emosional. Seperti itu ya. Contoh lagi, semua orang melihat yang sama. Kalau kita mempersamakan murid kita, akan muncul sesuatu hal yang kurang tepat dalam diri kita. Maka dari itu teori berikutnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya mungkin tidak sama membayangkan tentang Fahri, anaknya Bu Leni, bagaimana kesadarannya dalam kelas. Tapi kalau Samu, Yunian itu tukang kerong, tukang bolos, mungkin di sisi lain mungkin Bu Irma bilang ya enggak juga, dan pelajaran aku bagus. Nah itu jadi memang ada perbedaan dalam konsep pemahaman secara kontrol. Sampailah terakhir bahwa stimulus respon itu berpikir tentang menang dan kalah. Sementara tidak ada menang kalah. Apa berpikirnya? Berpikir untuk menang semua. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Meskipun kalah itu adalah sebagian dari proses untuk mencapai kemenangan. Nanti Bu Esa. Nah, jadi intinya Bapak Ibu adalah disiplin yang dibangun dalam konsep itu. Apa makna disiplin? Dalam budaya kita, kata disiplin dimana sebagai sesuatu yang dilakukan orang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Sama tidak Bapak Ibu kira-kira pemahamannya? Disiplin itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang untuk patuh terhadap orang lain yang menyuruhnya itu. Kalau kita bilangnya dengan aturan, dengan tata tertib sekolah, kayak seperti itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau dia datang siang, sudah keliling lapangan 10 kali. Apakah masih kita lakukan itu? Kalau dia datang terlambat, push up 5 kali, squat jam. Ya. Ternyata mungkin nggak ada yang nggak tahu dengan Pak KHD ya kan.
Saya Bapak Ibu membaca filosofi beliau ini karena saya turun di CGP ini. Kalau sebelum-sebelumnya saya nggak pernah baca, terus terang saja. Cuma saya tahu-tahu saja. Tapi kalau ini saya harus baca terus. Yang saya pahami tentang Pak KHD tentang konsep pendidikan itu bahwa pendidikan ini adalah menuntun. Bayangkan Bapak Ibu, seorang KHD dengan bahasa bijaksananya bahwa pendidikannya menuntun. Jadi bukan pendidikan yang menghukum, menghardik, apalagi mengeksekusi. Menuntun Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi di awal, saya punya perubahan pola mindset tentang bagaimana menghadapi murid. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan hari ini akan memberikan gambaran cukup bagus Bapak Ibu tentang bagaimana memahamkan tentang murid Bapak Ibu. Dan nanti pada akhirnya kita punya persepsi yang sama tentang bagaimana memberikan assessment terhadap murid. Apa kata Pak KHD? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Bagaimana Bapak Ibu bisa membangun sebuah kemerdekaan dengan disiplin? Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kita membangun sebuah kemerdekaan dengan disiplin? Mungkin kalau dulu Pangeran Diponegoro tidak disiplin Bapak Ibu, untuk kemudian membangunkan tentaranya, anak buahnya untuk terus berjuang, bergerilya, nggak akan sampai kemerdekaan kita pada hari ini. Apalagi para pendiri-pendiri bangsa, Bapak Isu Soekarno dan segala macamnya itu dalam tim 9, ya. Jadi itu maksudnya. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin pribadi, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self pribadi atau self disiplin, artinya wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, maka perlu orang lain yang punya kekuasaan untuk mendisiplinkan itu. Dan itu harus kita terima selaku orang yang punya berpikir pemahaman yang lebih jauh atau lebih dewasa. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu kata Kejadian Luar dalam cetakan kelima 2013-470. Dengan kata lain Bapak Ibu, seseorang yang memiliki disiplin berarti diri mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Kiai juga menyatakan bahwa pertanggungjawaban itulah menjadi sisihan hak dan kewajiban dari seseorang yang kemudian dipegang oleh seseorang atau yang berkuasa atau pemimpin pada umumnya. Adapun arti lain ialah orang tersebut mampu bertanggung jawab dirinya selaku tertib diri dalam segala kewajibannya. Pada akhirnya seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, ya, diri sehingga bisa mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, kita selaku pendidik adalah membangun karakter anak untuk mampu berdisiplin secara dirinya sendiri. Artinya nggak perlu lagi misalnya disuruh dia udah punya inisiasi. Memang berat tugasnya Bapak Ibu, saya yakin itu. Karena tidak gampang membalikan seperti bagaimana kita membalikan telapak tangan kita. Apalagi dengan konsep pola-pola anak-anak di Pemulutan ini. Saya mendengar di 3 kecamatan hampir sama karakternya. Hampir sama Bapak Ibu. Saya sering ngobrol di beberapa pertemuan dengan kawan-kawan di Pemulutan Selatan, Pemulutan Induk, apalagi di Selatan Bapak Ibu. Dan kita bersyukur sekali lagi Bapak Ibu hadir di sini. Di Selatan itu lebih ekstrim lagi Bapak Ibu. Belum perilaku anak didiknya, belum lagi wilayahnya Bapak Ibu. Tempat kawan saya mengajar itu ekstrim, begal. Makanya bersyukur di SMP 2 Sungai Keli kalau tidak salah. Itu teman saya cerita. Sekarang ini karena ada beberapa pelakunya itu sudah nggak ada lagi di lokasi atau sudah beralih ke arah yang lebih baik. Lanjut Bu Aisyah. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu? Kita kan sering mendengar yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini yang saya ambil Bapak Ibu. Mengapa kita ambil ini? Karena inilah yang kemudian digagas atau dikembangkan oleh kementerian kita atau menjadi slogan dalam proyek kepemimpinan kita. Apa yang pertama? Beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkomunikasi global, bertanggung jawab dan kreatif. Jadi Bapak Ibu, ini sebetulnya konsep pendidikan yang akan dicanangkan atau yang menjadi tanggung jawab moral kita kepada murid-murid kita, yang kita sebut tadi sebagai kebajikan, nilai-nilai kebajikan secara universal. Artinya kalau ini mereka punya, mau di mana saja, tanpa memandang suku, budaya, bahasa, tempat tinggal, mereka bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan ataupun kesempatan itu. Makanya salah satu tujuan pendidikan itu adalah bagaimana anak-anak itu mampu membahagiakan dirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan serta perubahannya. Dalam bahasa lainnya namanya well-being. Apa? Mampu mesejahterakan dirinya dan orang-orang di sekelilingnya.
Makanya kemarin saya waktu lihat Facebooknya Wafariansa, itu anak murid di angkatan lupa saya, bisa kerja di BPJS Jakarta Pusat itu luar biasa Bapak Ibu. Yang dulunya ngomong saja nggak lurus itu kan, maka dibilang Pak Dede, ya bersyukur kita kalau punya anak yang kemudian masa depannya lebih bagus dari kita. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, dia bisa ngomong di depan orang banyak, penampilannya luar biasa. Padahal dulu kalau ngomong di kelas, ngomongnya Bu sambil basah-basah tuh lidahnya, saking tidak sanggup nggak lancar berbicaranya itu. Saya punya lagi satu anak Hadihak yang dulunya pembina OSIS, pengurus OSIS pertama kali, ketua OSIS pertama kali. Saat ini menjadi ajudan di protokoler gubernur. Jadi kalau di gubernuran sana tak ganti nasional dia. Terakhir tadi saya lihat di Facebooknya berangkat umroh Bapak Ibu. Aku sampai hari ini belum baca berangkat umroh. Dia murid kita sudah berangkat dulu kan umroh, meskipun ya kita masih sampai di dia. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat Bapak Ibu. Amin ya, seperti itu. Dan yakin dari Bapak Ibu pasti ada kesempatannya. Ya, nah itu yang saya bilang tadi, well-being tadi Bu, mendapat kesejahteraannya seperti itu. Ya, nah ada banyak teori-teori tentang nilai-nilai kebajikan universal. Saya ambil satu saja contoh selain yang profil pelajar Pancasila tadi. Ini Bapak Ibu, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, semua ini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal. Mengapa universal? Saya bilang tadi bisa dipakai dimanapun, kapanpun, saat apapun. Makanya ketika kita memang sudah baik di sini, insya Allah ke Jakarta, ke Jawa Timur, Papua bisa diterima. Dalam bahasa orang tua kita, di mana langit dipijak, bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena apa? Kita sudah punya bekal. Bekal apa? Punya nilai-nilai kebajikan secara universal. Lanjut Bu Aisyah. Nah, sekarang Bapak Ibu pertanyaannya, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting untuk ditanamkan pada murid-murid kita di kelas atau di sekolah? Mengapa? Saya ambil foto ini sengaja karena posisi anak-anak sedang tertawa luar biasa ya, tertawa lepas pada saat literasi. Makanya terima kasih Pak Edi dan juga Pak Yono yang telah tentunya tetap menjaga konsistensi untuk literasi ini. Makanya pengembangannya saya pengen buat nanti pekan literasi sekolah. Jadi anak yang sudah tulis tadi kita lombakan mana tulisannya paling baik, mana argumentasinya yang membuat pencerahan bagi siswa yang lain, kita kasih penghargaan dan bahkan menjadi sebuah budaya di sekolah kita. Ya, saya kemarin melihat di Bayangkara itu ada pekan literasi. Jadi ditampilkan semua Bapak Ibu sana, baik itu PKWU kewirausahaannya, seninya, budayanya, bahkan sampai dengan prestasi-prestasi anak seperti itu. Nanti kita tinggal apa di sini? Nah, tinggal nanti pantau kemampuan yang lain perlu didukung agar kegiatan dapat dilakukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu yang paling tahu. Pasti Bapak Ibu pengen anaknya, muridnya di kelasnya mandiri, kapan ditanya cepat nyambung, disuruh ngomong siap, ini disuruh ada pertanyaan tidak ada, jelas. Kapan ulangan nilainya 3. Gimana letak jelasnya? Ya kan? Kapan ditanya bingung jawabnya. Bahkan kemarin ada laporan satu anak kita itu sebetulnya bukan tidak bisa baca ternyata. Saya tanya juga teman-temannya, bukan nggak bisa baca anak kita itu, tapi mungkin ada kelambanan dalam menggabungkan kosakata sebetulnya. Mungkin frame-nya itu tidak penuh, itu kan setengah frame-nya itu ya. Jadi tidak penuh, mungkin ibu guru bahasa Pak Edi mungkin lebih paham Pak ya. Nah kalau itu nanti sampai kelas 3 ternyata berhasil Bu, dia bisa baca lancar, bahkan bisa baca cepat. Nah luar biasa prestasi Bapak Ibu yang sudah buat tentang pemahaman tadi saya bilang nilai kebajikan secara universal. Iya Bapak Ibu ya, nanti silakan dijawab sendiri mengapa dan apa seperti itu ya nilai kebajikannya. Lanjut Bu Aisyah. Nah yang kedua, kita masuk yang kedua. Di awal tadi kita ngomong tentang nilai-nilai disiplin dan kebajikan secara universal. Yang kedua adalah motivasi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada motivasi. Kalau motivasi saya kira Bapak Ibu paham semua. Motif, ya, keinginan, hasrat, latar belakang yang kemudian menyemangati orang tersebut untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Itu motivasi. Motivasi perilaku manusia menurut Dan Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu ternyata menurut si Gozen ini, Mas Gozen ini, saya nggak tahu orang mana Mas Gozen, mungkin orang Inggris ini. Ada dia ini ya. Pak Yono. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang pasti nggak mau dihukum Pak, siapapun itu. Makanya kalau orang tua saya bilang suka benar sih Bapak Ibu, kita tuh bola pecah menghindari berurusan dengan 3 hal. 1, dengan polisi. 2, dengan jaksa. 3, dengan preman.
Nggak mau. Karena kita nggak mau bermasalah. Akhirnya masalah itu jadi sebuah hukuman. Bahkan menghukum diri kita. Dengan apa? Ketidaknyamanan. Ya kan? Mana ada orang nyaman di penjara? Mana ada orang nyaman di BAP? Bapak Ibu saya kan udah merasakan bagaimana di BAP. Atau belum pernah? Saya sudah 2 kali, 3 kali merasakan di BAP. Dibuat beritanya pemeriksa. Intimidasi iya. Ya, hilangnya kemerdekaan jelas. Bahkan apa? Penggiringan. Kita digiring untuk membetulkan apa yang mereka buat, padahal tidak seperti itu. Nah itulah saya bilang budaya-budaya yang harus kita rubah sebetulnya di bangsa ini. Sehingga elemen unsur-unsur aparatur pemerintah ini betul-betul membangun budaya positif lah. Supaya bangsa ini makin maju ke depannya. Kita kan nggak mau bangsa ini hilang kata Rocky Gerung di 2045. Bukannya menjadi Indonesia emas, tapi Indonesia hilang. Karena berganti dengan negara baru apa? IKN, Bu. Ibu kota negara baru. Enggak, Bapak Ibu ya. Itu hanya intermezzo saja. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau nah, ini paling banyak nih Bapak Ibu. Siapa yang nggak suka dipuji, disanjung, dikasih duit, dihargai? Kayak kemarin dipanggil 3 guru dengan kategori terpilih. Yang lainnya pada pinggir Pak Yono. Padahal sebetulnya itu hanya memberikan stimulus dan respon saja positif terhadap kemampuan kita untuk mengontrol diri sebetulnya. Ya. Saya juga jadi gak enak juga tuh. Padahal juga 2 tahun yang lalu saya nggak terpilih juga Bapak Ibu. Ya, kalau Pak Yono oke lah, terdisiplin. Karena pagi udah datang gitu kan. Ya, Bu Aisyah terinspirasi, oke lah, memang banyak pengembangannya. Nah, kalau kita apa Bapak Ibu? Oh, anak saya juga bingung kemarin. Ya, ayahnya dapat terpeduli lingkungan apa ya? Lingkungan sekolah, saya bilang. Minimal seperti itu. Nah, keponakan saya juga mau jawab, boleh lah Om, dapat ini, ya alhamdulillah, itu kan. Tahun nggak pernah dapat apa-apa, tapi biasa aja. Memang betul Bapak Ibu, ada grafik naik turunnya. Kamu kan manusia stabil. Bisa jadi nanti terdisiplin tahun depan, Bu Leni, ya kan? Pak Sobirin, Pak Safra. Kalau kita membangun motivasi saya bilang itu tadi nggak ada. Setiap orang mau ada penghargaan. Tinggal ada nggak di dalam diri kita pengen dihargai atau pengen mendapat penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menjadi apa yang dia rasakan sendiri atau menjadi dirinya sendiri. Itu adalah salah satu motivasi orang. Ya. Ini contoh, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ah, ini begitu bel bunyi Pak Eda ngomong tuh kan. Bapak Ibu yang ada jam silakan masuk. Kalau saya mah pikir nggak lagi seperti itu kan, takutnya nanti. Makanya upaya membangun terus seimbang Bapak Ibu, ada yang naik, tensinya ada yang turun, ada yang di tengah-tengah. Jadi melengkapi semua tuh. Kalau naik galon, sadar Bapak Ibu. Setelah segala Bapak Ibu ya seperti itu. Bukan dalam arti membetulkan dan menyalahkan yang tidak seperti itu. Jangan boleh salah lagi, cuma kayak cak Pak ini, najak bisa juga seperti itu, nggak bisa dipembanding yang tepat. Ya. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Boleh juga, bentar Bu ya, bentar, silakan. Apakah Anda ada tempat Anda tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Ya, tapi nggak pernah ya kan, sekian tahun nggak datang tepat waktu ada surat peringatan dari Pak Sekolah. Kena SP1, SP2, SP3. Memang meskipun ada beberapa guru yang kemarin kemudian dipanggil Pak Sekolah karena butuh pembinaan secara khusus. Meskipun memang itu diatur juga Bapak Ibu. Dalam pembinaan guru perlu itu. Saya juga kalau salah Pak Edi enggak segan-segan juga negur. Ya, Pak Anton, Pak Yono. Jadi jangan dikira juga kami yang di sebelah kanan itu tidak ada juga bahasa-bahasa untuk penegasan atau penekanan. Sama juga Bapak Ibu. Ya mungkin pengolahannya saja nih. Kemudian mendapatkan pujian dari atasan karena Bapak Ibu sering datang di tepat waktu atau berprestasi, ya. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu dan sampai dengan ingin jadi contoh, menjadi teladan bagi menjadi orang lain atau menjadi muridnya. Jadi saya yakin Pak Yono jadi contoh, ya. Baik bagi saya mungkin murid-murid kita semua dengan kehadirannya tepat waktu, ya. Apalagi sampai dengan kehadirannya di nanti Bapak Ibu. Pernah tidak merasakan begitu masuk anak itu senang niat di kelas? Yang payah ini saya bilang tadi, kita masuk, kita lah banyak masalah, anak punya masalah, akhirnya kelasnya jadi kelas bermasalah. Dan materi kita menjadi materi masalah. Bukan materi pembelajaran. Ya, atau bahkan manakah motivasi yang paling kuat mendasar ini Bapak Ibu? 1, 2, 3 atau ketiga-tiganya? Jawabannya ketiga-tiganya. Harus menjadi motivasi kita Bapak Ibu. Tidak boleh pilih sikap. Ngapa tidak boleh?
Agak takutnya yang dua kebagian atau nggak menyempurnakan dari motivasi itu. Aja Bu Aisyah, maaf Bu. Nah, banyak Bu, Pak. Ada 6, ya. Banyak Pak, ntar lagi selesai juga. Aja Bu, Aisyah, lanjut aja nggak apa-apa Bu. Nah, pernah nggak Bapak Ibu kita merasakan bahwa kita dihukum oleh penghargaan? Agak bingung juga nih bahasanya ya. Bisa nggak Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan? Agak susah juga ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, nih juga sekarang itu di rumah. Kau kakek minggu ini bagus-baguslah, kakek hari Sabtu ayah ajak jalan-jalan, kita berenang, main ke mall gitu kan. Kalau perilakunya bagus tuh kan, artinya dia dihukum dengan penghargaan gitu kan. Atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat bukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu alif qad. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang kedua restitusi. Kalau tadi yang pertama tentang apa tadi Bapak Ibu? Yuk. Sebelumnya tadi? Iya, Motivasi. Yang keduanya adalah Iya, restitusi. terekam ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi upaya yang sering kita lakukan itu Bapak Ibu namanya restitusi. Ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, tapi mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Bukan ketika mereka masuk pada kelompoknya mereka lantas cemberut, malu diri, rendah diri, tidak mampu lagi berinteraksi dengan teman-temannya atau ada rasa bersalah secara dalam. Tidak seperti itu. Dengan karakter lebih kuat. Jadi punya semangat untuk tidak melakukannya kembali. Itu menurut William Gozan tadi Bapak Ibu tentang restitusi. Apa inti restitusi? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan. Kalau kamu besok pengen lebih bagus, maka kamu harus mengubah pola kamu. Besok masih lagi ya, itulah tugas kita. Masih bilang tadi pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kami juga sering juga Pak kalau banding. Kami dulu sekolah nak rotan-rotan, nak kayu-kayu digebuk. Kami tambah disiplin. Sekarang tak baca Bapak Ibu. Ngapa? Kodrat zamannya sudah berubah. Tangannya lah nak Bapak Ibu. Kalau tak terima BAB wong. Atau Bapak Ibu sering hadir setiap hari. Kalau nggak besok orang tuanya datang. Nah, punian Pak masalah Bapak dengan anak aku. Anak aku setiap hari kalau ngadu ke rumah, Bapak ini sering anak aku. Nah, jadi masalah Bapak Ibu. Maka saya bilang menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Nah, itu alamnya di Pemulutan Barat. Karakter Pemulutan Barat, Pak Anton sedikit banyak udah paham tuh. Atau Bu Erbina, Bu Irma yang dari penyandingan dari daerah mana kan bersama tuh satu karakter tuh Bapak Ibu. Nah, harusnya Bu Erbina dan Bu Irma berbagi kepada kita tentang bagaimana memperlakukan anak-anak di Pemulutan ini. Ya, sampai dengan mengembalikan murid dari perbuatan salahnya kepada kelompoknya. Jadi begitu mereka hadir lagi ke kelas atau di kelompoknya tidak merasa dia itu sebagai pembuat masalah. Aja dua Aisyah. Nah, Bapak Ibu ya, sekarang dari yang umum tadi tentang kebijakan universal, motivasi dan restitusi, berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu mampu membuat keyakinan kelas. Jadi materi kita yang ketiga adalah keyakinan kelas. Maka di awal tadi Pak Yono sering ngasih HT di kita, yang dibangun adalah kesepakatan Bapak Ibu. Jadi salah satu dasar kita membuat keyakinan kelas adalah membuat kesepakatan kelas. Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya dengan membuat jadwal piket, ya, kemudian jadwal tujukannya. Cuman memang mungkin penguatannya bukan pada konsep anak-anak berperilaku secara langsung terhadap dirinya. Ya, apa itu kesepakatan kelas? Nah, ini Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan begini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Jawabannya, supaya selamat, aman. Cuma sayangnya banyak uangnya kalau pakai helm juga. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan saat ini? Ya, karena untuk kesehatan. Nah, itulah yang namanya kesepakatan Bapak Ibu, contoh-contoh kesepakatan. Ya. Sehingga nanti muncullah apa yang disebut dengan keyakinan yang akan dibangun di sekolah kita itu apa. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana tahapan menciptakan program kebajikan
buat daftar kebajikan yang akan disusun bersama sebagai bentuk poster atau tempelan atau apa. Nah, saya lihat kemarin Pak Yano udah membuat itu di kelas 12 IPA itu, ya. Atau bahkan di sosial media boleh juga Bapak Ibu, jadi menjadi gambaran juga untuk orang lain, ya. Karena kan menjadi hal-hal yang positif juga. Lanjut Bu Aisyah. Nah, contoh keyakinan kelas, ya. Kembalikan barang di tempatnya. Itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kita melatih anak untuk jujur secara kebijakan universal, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Artinya Pak Salim menghargai, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, ya. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, merokok bergantian atau menunggu giliran ketika dalam sebuah kegiatan untuk hadir di kelas atau mengumpulkan tugas. Kemudian, nah tuh, berjalan di kelas dan koridor. Itu contoh-contoh kalimat-kalimat yang memberikan bentuk-bentuk keyakinan kelas. Pada intinya, keyakinan kelas ini adalah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih abstrak sifatnya Bapak Ibu. Lanjut Bu Aisyah. Nah, agak ini karena susah ininya ya. Bagaimana prosedurnya Bapak Ibu? Yang pertama, makanya nanti saya usul Pak Yano di awal pembelajaran tahun pelajaran 2022-23 nanti kita kembali menguatkan tentang kesepakatan bersama orang tua murid itu Bapak. Jadi sehingga nanti semuanya dapat tergambar jelas bagi orang tua bagaimana sih budaya sekolah di SMA ini. Hingga tidak ada lagi yang kemudian sering dipanggil, kemudian ada yang lagi lupa, bahkan keinginan masyarakat untuk membangun sekolah itu bersama-sama, ya seperti itu. Jadi mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu dibuat di sekolah. Jadi boleh Bapak Ibu, kira-kira di kelas ini anak-anak pengen apa gitu, biar semuanya bisa tertib di kelas. Ya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukannya pada murid. Nah, jadi di panduan Bapak Ibu mencatat semua masukan-masukan tadi di papan tulis atau di kertas besar Bapak Ibu. Jadi kalau baru nak mulai besok mungkin di semester genap, kita coba praktekkan Bapak Ibu ya. Makanya saya bilang nanti minta refleksinya dan aksi nyata pada semester depan. Kira-kira apa Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, mencatat di papan tulis atau dengan kertas-kertas kecil seperti itu ya di kelas. Kemudian susun keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedur pembentukannya. Susun dulu mana yang menjadi pokok, menjadi pemikiran inti, kemudian menjadi penguat dan menjadi sebuah penebalan dalam aturan itu sendiri. Ya, contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, saya kemarin tertarik juga tuh Pak Edi ngomong, kalau kamu udah belajar, kamu udah naik. Nah, ternyata kata Pak Edi kemarin dibilang ke positif Pak Borum ngomongnya. Apa tuh? Kalau kamu mau naik, silakan kamu belajar. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi jangan lagi ngomong kayak Bapak Ibu di kelas, kamu tidak kalau belajar pasti tidak naik. Tidak boleh lagi kayak gitu. Kalau kamu nggak mau belajar, takutnya nanti kamu tidak naik. Ya, seperti itu. Akhirnya keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas yang bisa dilihat oleh semua kelas. Bahkan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu resmikan atau legalkan. Bila perlu ditandatangani ketua kelas sama wali kelas. Iya Pak, silakan Pak Adi. Ya, seperti itu. Nanti dokumennya dibuat. Bila perlu nanti menjadi sebuah program sekolah yang dilegalisasikan sama Bapak Kepala Sekolah. Lanjut Bu Aisyah. Nah, ini Bapak Ibu pendalamannya. Ini contoh-contoh tabel-tabel yang kita coba bisa buat di kelas, Bapak Ibu ya. Ya. Datang tepat waktu, tidak sering hadir atau sering hadir terlambat, tampak dan seperti ya. Lanjut Bu Aisyah. Enggak usah saya. Nah, atau bisa buat seperti ini Bapak Ibu. Karena latar belakang ini Bapak Ibu tentang bagaimana keyakinan kelas tadi terlihat ya, terdengar, bahkan sampai berperilaku. Harapannya anak-anak sampai berperilaku tentang pemahaman kesepakatan kelas tadi, sehingga menjadi sebuah budaya dalam berperilaku di kelas ataupun di sekolah. Lanjut Bu Aisyah. Nah, pendalaman yang ketiga adalah contoh di sini. Ya, guru akan membuat bagian berisi 4 kotak. Nah, ini nggak usah. Oh iya, Bapak Ibu, ini saya tulis juga kemarin. Jadi 4 kotak dari Bapak Ibu buat, itu Bapak Ibu tulis contohnya nanti. Apa yang harus dilakukan murid, apa yang tidak harus atau tidak boleh, atau apa yang boleh dilakukan oleh murid di kelas, apa yang tidak boleh dilakukan murid di kelas. Yang kedua, apa yang harus dilakukan guru di kelas, apa yang tidak boleh guru lakukan di kelas. Silakan buat kesepakatan itu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Meyakinkan bahwa anak-anak itu ada rasa penghargaan juga dari seorang gurunya, ya seperti itu. Apalagi untuk anak-anak zaman saat ini Bapak Ibu, ya seperti itu.
Lanjut Pak Abu Esa. Oh. Nah ini Bapak Ibu saya bilang tadi. Contoh-contoh membuat kesepakatan kelas tadi. Contoh, guru tugasnya mengajar, murid ya belajar. Makanya murid sebut pelajar, apa tugasnya belajar. Guru pengajar, mau apa tugasnya? Guru ya mengajar berarti. Ya, peduli terhadap sesama murid. Nah, memeriksa kembali tugas. Itu tugas murid. Nah, guru tugasnya bukan menyakiti atau menyakiti, apalagi disakiti, nggak mau juga ya guru ya. Memaksa kamu untuk belajar, itu bukan tugas guru Bapak Ibu. Jadi nggak boleh kau nih udah nggak belajar, balik be. Pulang saja, tugasnya minggat bolos itu biasanya kan. Menyiapkan makanan atau barang-barang tulis, nggak mungkin lah. Karena kadang-kadang anak-anak kita yang sering lalai, lupa, karena tidak terbiasa dari pola-pola pendidikan awal, dasar, atau lagi di sekolah. Makanya kemarin itu juga ada pembicaraan teman-teman dari Pembulutan, ternyata salah satu indikatornya, apa anak-anak kita nih sampai sekarang galak lepas batu di kelas, ya kan? Kemudian datang terlambat, apa perhatian orang tuanya dirasa kurang. Terus saya kalau suka melihat anak SD itu banyak juga yang pakai sepatu, padahal zamannya 2023 Bapak Ibu agak aneh. Pak ini kan di dusun, nah kacau kalau kita ngomong di dusun. Karena nggak ada upaya untuk merubah pola itu, ya. Atau tugas guru bukannya menyakiti ya dan seterusnya, bahkan mengeluh. Nah, guru nggak boleh ngeluh Bapak Ibu. Iya nggak boleh ngeluh guru dalam kondisi apapun. Iya nggak boleh ngeluh Bapak Ibu. Kalau ngeluh repot ya boleh lah ngeluh sekali-sekali. Itu pun ngeluhnya dengan suami, dengan orang terdekat. Amun Bapak Ibu ngeluh dengan aku juga lagi mengeluh kesah sama baik berarti. Aja dia Bapak Ibu ya. Ya lanjut Pak, Bu, Aisyah. Nah sebetulnya ada videonya Bapak Ibu. Aku tadi takut karena sinyalnya tidak kuat. Saya ingin bukakan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pertama tadi kebijakannya secara umum, motivasinya, kemudian masuk kepada keyakinan kelas. Nah sekarang ada juga yang melatar belakangi keyakinan itu apa itu? Kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk bertahan hidup, survival. Dari zaman sebelum manusia prasejarah boleh nih ya, sampai zaman sekarang sudah merdeka, bahkan sudah milenium ini, kebutuhan bertahan hidup itu menjadi pokok utama Bapak Ibu. Meskipun memang ada kebutuhan-kebutuhan lain ya seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi perasaan dicintai dan merasa diterima. Bukan dalam arti hanya pada pasangannya saja Bapak Ibu. Bapak Ibu juga pengen dirasa dicintai dan diterima keberadaannya di sekolah ini. Ya. Bahkan bagi anak juga sama. Kan manusia, maka saya bilang tadi. Anak-anak kita yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang pakai bajunya nggak rapi, yang ngomongnya masih urak-urakan, manusia juga sama seperti kita. Dan kebutuhannya juga ya sama seperti kita. Hanya saja persentase dan mungkin lebih kepada hasrat dan keinginannya saja berbeda. Tapi pada prinsipnya sama. Yang ketiga, kebebasan. Kasihlah anak kita kebebasan. Wah, paling enak dia. Kamu pokoknya besok dosa sekolah, seragam pun pakai, paling senang deh Bapak Ibu. Pokoknya di kelas ini kamu yang ngatur. Aku ngirim gue nih, nah repot ya anak kita ya. Kebebasan, paling senang kebebasan anak. Makanya tidak ada anak kita yang dikurung di rumah seharian, marah dia. Jadi lama, ya seharian di rumah yuk jalan, nah itu pasti anak kita minta. Secara psikologinya. Yang keempat, kesenangan, fun. Oh paling senang, anak kita apalagi suruh main poli, paling senang. Jadi mungkin lagi ke depan jurusannya buka baru lagi, ada IPA, IPS, IPA-nya olahraga. Sayangnya potensi daerah ini tidak didukung dan tidak dikembangkan. Memang ada Bu, aku agak berekspektasi lebih lah. Di Pembulutan Barat ini ada siswa kita jadi atlet hoki. Padahal stiknya Bapak Ibu mahal, bolanya lagi mahal. Tapi ada anak kita. Sayangnya potensi ini cuma diambil untuk melengkapi kebutuhan pemimpin saja. Kesenangan pemimpin, penguasaan pemimpin. Kalau dikembangkan kan bisa jadi anak itu nanti akan menjadi anak yang sejahtera hidupnya. Adik-adik saya dulu yang suka main poli di Palembang itu Bapak Ibu, yang sama-sama sama saya waktu kecil-kecilnya dorong gerobak ngambil air, ya masih suka nyemen nyentong karena suka ikut kuli bangunan. Sekarang di bank semua kerja, karena apa? Atlet voli. Padahal levelnya kampung, di Bank Sumsel, BNI, kantor pos. Nah di kita dia ini janganlah nasibnya. Tunggulah 5 tahun ke depan apa yang terjadi dengan atlet hoki itu kalau tidak kate
pengembangan lebih lanjut. Kan sayang sebetulnya Bapak Ibu, potensi itu. Sayangnya perhatian pemerintah itu hanya sekedar melengkapi ya kebutuhannya saja, tidak sampai dengan menciptakan kesejahteraan buat dia. Yang terakhir adalah penguasaan atau power. Pasti Bapak Ibu, kita pengen menguasai. Ibu-ibu perempuan mungkin tidak, tapi pada ada waktunya ingin menguasai suaminya juga. Ya iyalah. Itu karena saya bilang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu Aisyah. Nah, apa dunia berkualitas? Ketika kebutuhan tadi dapat kita penuhi dan terpenuhi, maka akan muncul dunia berkualitas. Kalau bagi saya dunia berkualitas Bapak Ibu, pas-pasan. Pas tak pengen aduh jawabannya. Itu kan berkualitas tuh. Pengen makan, ada duitnya pajak jalan-jalan, misalnya kan, atau pajak kemana makan. Walaupun istilahnya pas-pasan ya. Namun dalam sini maksudnya adalah tempat khusus dalam pemikiran kita atau tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhannya secara mendasar. Yang 5 tadi Bapak Ibu terpenuhi itu. Itu artinya dari Bapak Ibu sudah sampai kepada dunia yang berkualitas. Nah, itu saya belum tahu nanti Pak Sobirin, Bu Putri Lafi. Nah, sempurna belum Bu kebutuhan seperti itu. Kalau murid kita Bapak Ibu, bagaimana mereka bisa mampu pada posisi berkualitas? Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid Bapak Ibu. Nah, ternyata dunianya murid kita itu berkualitas ketika kita mampu mengembangkan karakternya dan memerdekakan dia. Bukan dalam arti perbudakan konsepnya Bapak Ibu ya. Memerdekakan di situ maksudnya membangun semangat untuk berjuang dan mampu terus belajar ya. Maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang saya bilang tadi ya. Lanjut Bu Aisyah. Atau Bu Aisyah mau bergantian ngomongnya? Boleh ya. Tadi baru 3 ya. Yang 4. Nah, Bapak Ibu, gambar atau kata-kata yang menggambarkan hal yang Anda miliki dalam dunia berkualitas saat ini, silakan Bapak Ibu coba bayangkan ya. Untuk membuat Anda jawablah pertanyaan bawah ini, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Suami, anak, orang tua, menantu, belum ada menantu ya. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Anda itu apa? Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Anda itu apa? Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Ketika Anda menjadi orang ideal, karakter apa atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Apa pencapaian yang Anda sangat banggakan saat ini? Apa sudah jadi PNS, sudah jadi P3K? Saya kira belum Bapak Ibu ya. Karena masih perlu lagi peningkatan untuk tadi. Yang ketiga, apa pekerjaan ini bagi Anda? Saya terus terang Bapak Ibu, sampai hari ini juga masih mencari-cari apakah cocok profesi guru itu bagi saya. Kepala dinas ini Banten ya, bidang kesejahteraan sosial. Ya, Bapak Ibu ya, ada nggak seperti saya Bapak Ibu yang masih menanyakan profesinya? Jangan Bapak Ibu ya, kita tersesat di dalam pemikiran Bapak Ibu sendiri. Kalau saya biarin aja nggak apa-apa sendiri yang tersesatnya ya. Kemudian yang berikutnya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itu titik puncak. Saya yakin Bapak Ibu belum sampai puncak. Bahkan Pak Edi pun belum sampai pada puncaknya. Maka saya mendoakan Pak Edi paling tidak nanti menjadi kepala bidang, kepala bagian di Dinas Pendidikan Provinsi. Mungkin saya bilang Pak Edi, kalau Pak Edi jadi kepala bagian, aku tinggal bilang bagian juga ya. Seperti itu ya Pak Edi ya. Benar. Jadi harus ada fase-fasenya seperti itu Bapak. Ketika Bapak Ibu memang betul-betul membangun itu ya. Dan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu atau hidup kita? Yang paling bermakna itu Bapak Ibu banyak artinya, tapi ada yang paling bermakna. Apa Bu Vina? Pengen ada komentar? Silakan. Keluarga. Oh, bermakna keluarga, betul. Kalau boleh ini yang untuk poin pekerjaan yang ideal menurut Bu ini apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga Bu. Maka Ibu nggak usah lagi mengajar besok. Karena Ibu sudah menzolimi anak-anak Ibu untuk tidak menyuruh rumah tangga. Pak, saya ini bekerja untuk apa Pak? Menyelamatkan rumah tangga. Itu, jadi jangan kakek laju. Paling mulia ibu rumah tangga. Betul Bu, memang paling mulia. Termasuk guru Bu paling mulia Bu. Nomor 2.
kedua itu. Hah? Kan rumah tangga dulu. Mamanya udah ganti rumah tangga, Bu. Kesian, hilang pilihan tadi. Iya, itu pilihan itu kan. Iya, maksudnya gitu. Maksud saya gitu Bapak Ibu. Jadi jangan kita nanti meletakkan sesuatu yang tidak bisa dipilih orang banyak. Ya kan Bapak Ibu, kita tuh Masa letak. Beren tidak do milih rumah tangga, dia milih guru. Karena belum rumah tangga. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu ya. Saya kira itu dulu materi dari saya. Agak sedikit Bu Aisyah. Yang terakhir apa? Ntar bisa Bu Aisyah. Nah, ntar restitusi tadi Bu. Restitusi. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, ini sering kita Bapak Ibu kadang-kadang kita lakukan tapi kita sebenarnya nggak paham maknanya. Pertama Bapak Ibu, penghukum. Ini Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu pada posisi nggak? Memang Bapak Ibu maksudnya betul tuh. Sebagai alat untuk merestitusi anak kita, mengubah pola yang salah menjadi yang baik, yang benar yang benar, yang salah menjadi benar, yang tidak baik menjadi baik. Ini contohnya pertama, bisa jadi posisi kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Contoh, ini ada datang nih si Marcel, terlambat terus. Kamu nih terlambat, bangun siang, tidur kemalaman. Iyalah Pak, mana ada tidurnya kesiangan? Pasti tidurnya malam. Yang itu kadang-kadang suka melitik saya tuh. Kadang-kadang benar juga tuh anak-anak. Iyalah Pak, mana ada orang tidur siang? Pasti tidurnya malam. Nih kan? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu kadang-kadang kita suka tuh di depan tuh ngomong, apalagi di kelas, ya kan? Nah, tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Atau bayangkan kita lah, Bapak Ibu, waktu PLPG Bu Leni datang telat dibentak-bentak, Bapak Ibu guru, awak guru datang terlambat, mau nak mulai acara. Ibu pertama kali PLPG itu aku temas juga tuh, ada guru dibentak-bentak sama bapaknya. Ternyata mereka punya pola restitusi saya bilang itu tadi. Itu saya maknai sekarang ini. Dan itu pasti kita terdapat juga kan untuk siswa kita kan. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemungkinan murid marah dan mendendam. Ya anak kita tuh, anak aku di rumah ini, terus terang saya bilang, ayah ini gayanya marah-marah di rumah. Lama udah balik ke rumah, kapan balik ke rumah marah-marah ngapa? Darah ayah lagi naik, kolesterol lagi tinggi, asam uratnya kambuh. Apa udah Bapak Ibu nak gayanya nak marah? Pasti itu, karena faktornya pikiran. Ya makanya pulang ke rumah pikirannya harus ceria, makanya harus sehat dan bahagia. Ya, sepulang sekolah jangan-jangan kayak motornya Pak Adi dipecahin bannya. Aku dulu masih ingat Pak Adi waktu SMA. Mudah-mudahan tidak jadi dosa yang terambang ya, atau dosa yang tertunda untuk jadi pahala. Ada guru aku tuh kilometer Pak. Jadi pas balik kawan aku tuh motornya dikempetin bannya. Dikempesinya banyak itu. Masih ingat Pak Junaidi guru matematika. Mungkin Pak Eko juga tahu itu. Jadi besok-besok dipanggil kan. Siapa yang pindah? Karena kita baru dipanggil ke kantor gara-gara terlambat. Ya, bahasanya tadi kamu ini padahal aku baru kali itulah terlambat. Yang 2 orang tadi yang sering terlambat. Jadi kita akhirnya kena imbasnya. Kita pengen menghukum 1 orang tapi 3-3-nya aja kena. Nah, tidak salah, tidak tepat sasaran. Aja Bapak Ibu. Terjadi tidak dikit-dikit? Alhamdulillah nggak ada Bapak Ibu ya. Saya nggak ada. Dari 2009 sudah nggak ada. Kalau nak dicegat pasti ada Bapak Ibu. Ya, ya Pak Adi ya. Masih ingat Pak Adi bawa stick baseball? Oke lanjut Pak. Yang kedua, undangnya Bapak Ibu. Nah, harapannya nanti ke depan nggak ada lagi Pak Adi. Dia ngundang ke depan makan di rumah. Pak mampir, aku lagi masak misalnya. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah, yang pertama menghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah. Bagaimana contohnya? Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, bukan Pak Adi maksudnya. Kayak pas pula Pak Adi contohnya Adi namanya. Ngapula ada do, nah mati pula lebih biasa. Ngapula ada Anton misalnya kan. Saya ganti aja Anton. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Sering sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa. Nah, Pak Adi, aku kecewa dengan kau. Kemarin kau berjanji dengan aku. Ternyata posisi itu Pak Adi adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Bayangkan kalau kita Bapak Ibu dibuat seperti itu. Balik ke rumah marahin bini. Ibu nih masak ada lemak. Aku dibalik nak makan lemak. Sekali 2 kali besok nak dimasakkannya lagi. Dibaliknya mangkok tadi. Dibaliknya ke barak piring. Lanjut Bapak Ibu ya. Apa hasilnya? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Yang bisa jadi kaget dia akan menumpahkan dengan amarah. Ya.
bahkan bisa menyakiti diri sendiri, akhirnya aku stres, depresi bisa jadi. Itu untuk yang lebih jauhnya lagi, maka dia akan menyalahkan dirinya sendiri karena kita membuat rasa bersalah. Yang ketiga, Bapak Ibu, sebagai teman. Nah, ini sebagai teman. Bagaimana? Teman ini biasanya suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka, seperti itu ya. Contohnya apa? Adi lagi contohnya ini. Adi terus. Oke lah, Burman. Ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah jadi ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Tapi sambil tertawa. Anton itu. Oh, Anton tadi. Ya sudah. Oke. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti bapak guru bantu kamu ini sambil senyum. Nah, itu sebagai teman. Pak Adi ya. Pak Adi juga sudah mendapatkan itu, teman itu. Cuma kadang-kadang kalau anak kita nih sudah kita anggap teman, ternyata dia punya pola atau pandangan lain tentang kita. Disetarakannya kita. Nah, itu makanya perlu lagi di konsep berikutnya. Apa Bu Aisyah? Berikutnya konsepnya, kalau tidak salah, sebagai pemantau. Nah, pemantau ini bawa buku, bawa pena, catat. Hari ini kau terlambat sih kau poinnya. Tapi tetap diberikan assessment. Maka saya bilang, Bapak Ibu mohon diisi jurnal kelasnya sebagai bentuk pemantauan. Ada datanya Bapak Ibu, jangan kayak Cak Indi Selatan di Pak Edi kemarin. Alasan Bapak Ibu tidak naik kapok. Lu bisa tidak sekolah Pak, mana buktinya? Tidak pernah isi absen. Oh, nggak dibuktikan Bapak Ibu. Dia sering buat masalah Pak, mana buktinya? Gak ada jurnal sikapnya. Nggak nunggu ke BK. Bapak Ibu dulu yang diinterogasi. Kok bisa jadi BK itu apa masalahnya? Ya, hasilnya apa? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dilakukan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia telah melanggar hukuman, maka dia akan dengan sendirinya dia akan bisa contoh terlambat datang, udah di lapangan atau apa, bersampah, jadi itu, ya. Dan akhirnya dia akan mengerjakan tugasnya tanpa ada rasa bersalah atau ditekan dengan pihak yang lain. Terakhir Bu Aisyah, kalau tidak salah sebagai manajer. Nah, yang inilah Bapak Ibu yang seharusnya kita lakukan. Mengapa manajer? Kalau kami konsepnya Bapak Ibu karena sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kita semuanya sebagai pemimpin pembelajaran. Tidak mesti di sekolah, minimal di kelasnya. Maka tugas manajer apa Bapak Ibu? Mengatur, membuat pola, bahkan memberikan contoh-contoh yang baik sehingga anak-anak ya memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap permasalahannya, mencarikan solusi. Kira-kira kalau kamu besok tidak terlambat lagi, apa rencana kamu? Ya Pak, saya besok bangun siang. Bagaimana kamu akan memulainya rencana itu? Besok saya Pak akan memasang alarm untuk bangun pagi. Besok terlambat lagi, jadi asesmen lagi, seperti itu dan seterusnya sampai habis. Ya. Nah, ini untuk bicara tentang 5 posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu. Jadi satu tadi apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Kira-kira Bapak Ibu termasuk nggak? Saya kira enggak. Yang kedua, membuat rasa bersalah juga tidak. Yang ketiga sebagai apa? Teman. Minimal Bapak Ibu menjadi teman. Ya, wali kelas itu menjadi teman, paling tidak. Ya. Pemantau bahkan sampai seorang manajer. Yang terakhir kita masuk di alur segitiga Bu Aisyah. Nah, ini sebutnya ada 6. Yang keenam Bu. Segitiga restitusi. Dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, kemudian dialurkan menjadi segitiga alur restitusi. Apa saja di dalamnya? Ya. Lanjut Bu Aisyah. 1. Nah, ini ketika ada masalah nih, Kis. Si Ucok sering terlambat dan mengganggu kelasnya saat pembelajaran. Ya, ketika Ucok dipanggil dan dikonfirmasi oleh gurunya, Ucok dengan sikapnya setengah hati tidak menghiraukan omongan gurunya. Akhirnya sang guru menghadap kepada kepala sekolah untuk minta difasilitasi. Dan kemudian dalam perjalanannya Ucok akhirnya memahami dirinya dan kemudian Ucok berjanji tidak mengulanginya lagi. Akhirnya kepala sekolah memberikan guru dan kepala sekolah memberikan keyakinan bahwasanya perbuatan yang baik itu adalah bagian dari sebuah karakter yang harus dikembangkan dari sekolah. Nah, apa saja Bapak Ibu 3 jalan tadi dari case-nya tadi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak kita bermasalah, kita harus menstabilkan identitasnya. Yang apa saja contohnya? 1, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Bukan dalam arti, maka saya bilang tadi, kita ini punya masalah, tapi bukan hidup dengan masalah. Ya.
Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini bahasa-bahasa kita bisa menyelesaikan ini. Ya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu senang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri, itu menstabilkan identitas. Jadi walaupun dia salah, kita stabilkan identitas dia, bahwa dia tetap anak kita, bahwa tetap dia manusia yang punya keterbatasan, punya kebutuhan. Berikutnya WSA yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Sudah kita stabilkan identitasnya, kita validasi. Kesalahan kamu ini karena kamu bangun siang, karena sudah terlambat tadi Bapak Ibu ya, karena kamu tidak fokus. Yang jadi masalah itu ketika kalau ada masalah secara personal, agak repot Bapak Ibu. Ya, biasanya guru menyuruh anak itu untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Contoh, kamu boleh mempertahankan sikap, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ya, itu kan keras Bapak Ibu. Boleh kamu punya sikap itu, tapi kamu harus memberi pemahaman sikap yang baru tentang apa, misalnya menghormati orang lain. Ya, ada anak kita belagu. Ini kan kalau kita validasi kesalahannya, kan memang dia salah nih Pak. Dia duluan ngato-ngato aku. Ya boleh kamu marah atas itu, tapi kita penting harus punya yang suka dibuat terima Pak Yono di kantor itu. Ya. Ya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan yang dibangun dari kesalahan itu? Kamu tahu nggak peraturan sekolah kita apa? Makanya saya juga foto untuk kemarin itu yang di dinding sebelah anak sosial 10 sosial 1 itu budaya sekolah. Saya foto lagi Bapak itu pengingat saya tentang budaya sekolah. Ya. Terakhir WSA. Ya. Bapak Ibu, dia di depannya Pak WSA tadi. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang menyadari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, artinya berada teori kontrol, segitiga alur tadi restitusi, ya, dan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan akhirnya Bapak WSA, silakan terakhir. Ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, ya, dan menghubungkan keyakinan anak kita dengan keyakinan kelas atau keluarga. Dan pada akhirnya Bapak Ibu mari berbangun bersama dalam kolaborasi mewujudkan budaya positif yang mendukung perubahan paradigma kita dalam proses pembelajaran. Dan terakhir Bapak Ibu, yang paling akhir sekali, Bapak Isa. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa di 5 kebijakan universal tadi, nilai-nilai kebajikan universal atau prinsip dalam profil pelajaran Pancasila itu dapat kita sama-sama capai kepada murid-murid kita, ya. Yang pertama tadi religius, ketika memang ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dibangun, kemudian gotong royong anak-anak yang membersihkan itu, ya, bernalar ketis karena dengan prestasi-prestasi yang diukir, ya kan, di situ kan ada fotonya, kemudian mendapat prestasi. Mandiri dengan belajar ketika mereka memang perlu ada kemandirian dalam menyelesaikan tugas-tugas yang tidak mereka mampu selesaikan secara sesuai aturan atau sesuai jadwal. Dan akhirnya mereka punya rasa kebersamaan karena punya konsep kebinekaan global, memahami satu dengan lain berbeda bahasa, suku, budaya, bahkan mampu mereka hadir dalam sebuah lingkungan-lingkungan yang bagi mereka menjadi sebuah lingkungan yang baru. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf. Menuliskan catatan apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pertemuan kita pada siang hari ini, bahkan aksi apa. Ya, siapa ya silakan dituliskan Bapak. Saya lapar, saya akan tempel nanti di situ. Ya. Atau aksi nyata apa yang akan Bapak Ibu segera lakukan, atau pemahaman konkret apa yang Bapak Ibu akan segera lakukan, seperti itu. Dan mudah-mudahan harapan saya Bapak Ibu nanti terutama yang wali kelas itu dapat menayangkan atau menuangkan dalam kesepakatan kelas yang nyata, real. Dan kita selaku guru-guru mata pelajaran pun sama Bapak Ibu, bagaimana membangun kesepakatan pembelajaran dan kelas yang kita pandu bersama. Demikian Bapak Ibu, mari tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru hebat, maka semboyan guru penggerak itu luar biasa Bapak Ibu ya, tergerak dan menggerakkan semua komponen pendidikan itu menjadi kepercayaan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semuanya. Saya akhiri di sesi ini dengan ucapan selamat menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang pas. Mudah-mudahan ke depannya kita akan bangun kembali menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Atau silakan nanti juga tuangkan dalam kritik syarat di sini. Demikian, terima kasih. Kami serahkan berikutnya kepada Bu Aisyah.